Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 dan selamat beribadah pada hari ini. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Yoram, Raja Israel. Hari ini adalah hari yang ketiga dengan judul renungan Meniru yang Buruk. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang tidak mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Yoram menyingkirkan tugu berhala Baal. Seakan-akan dia sudah menjauhkan penyembahan berhala, yaitu penyembahan kepada Baal. Namun perhatikan yang dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 3. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Alkitab tidak mencatat bahwa Yoram berpaut kepada dosa Ahab dan dosa Izebel, tetapi menegaskan bahwa dia berpaut kepada dosa Yerobeam. Berpaut kepada dosa Yerobeam, jarak waktu antara Yerobeam menjadi raja dengan Yoram menjadi raja cukup lama, yaitu lebih dari 60 tahun. Menariknya, apa yang dilakukan oleh Yerobeam menjadi patron dari apa yang dilakukan oleh Yoram. Kata berpaut dalam bahasa Ibrani adalah dafak, yang artinya melekat atau berpegang teguh. Menjelaskan akan hal itu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan dosa Yerobeam? Dosa utama Yerobeam, seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama, adalah penyembahan berhala dan penciptaan agama baru. Di dalamnya ada penyembahan anak lembu emas yang ia gunakan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memisahkan kerajaannya dari penyembahan Tuhan di Yerusalem. Jika dirinci, dosa-dosa Yerobeam adalah sebagai berikut. Penyembahan berhala dan anak lembu emas. Yerobeam, raja pertama kerajaan utara yang baru dibentuk, takut bahwa rakyatnya akan kembali ke Yerusalem untuk beribadah di bait suci. Lalu ia mendirikan tempat ibadah alternatif dengan anak lembu emas di Betel dan Dan. Menunjuk imam dari luar suku Lewi. Ia menunjuk imam dari suku lain, bukan suku Lewi yang secara tradisional ditunjuk untuk pelayanan keimaman. Mengubah waktu hari raya Pondok Daun. Yerobeam juga mengubah waktu hari raya Pondok Daun, sebuah festival keagamaan besar, untuk selanjutnya memisahkan praktek keagamaan kerajaannya dari praktek keagamaan Yehuda. Intinya, tindakan dosa Yerobeam tersebut juga dilakukan oleh Yoram. Tidak menjauhinya. Kata tidak menjauhi dalam Ibrani losar menjelaskan sebuah tindakan yang dengan sungguh-sungguh dilakukan sehingga dampaknya terus bisa dirasakan di waktu-waktu selanjutnya. Dengan demikian kita tahu bahwa penyembahan berhala model Yerobeam telah benar-benar memikat hati Yoram dan kemudian menjadi bagian dari kebijakannya untuk diberlakukan di seluruh negeri. Kita pun diperhadapkan pada pilihan antara yang baik dan yang buruk. Bukan hanya dalam perkara jasmani, tetapi juga dalam perkara rohani. Dalam penyembahan seharusnya kita meneladani Yosua. Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan." Namun untuk bisa memilih yang baik, kita memerlukan hikmat Tuhan, karena kita memiliki keterbatasan dan kelemahan. Bahkan seringkali kita terkena tipu muslihat si jahat. Tetapi yang jelas kita harus mempunyai niat untuk memilih yang baik. Kata-kata bijak, milikilah hikmat Tuhan, supaya kita bisa memilih yang baik dan benar, bukan yang buruk, sehingga kita tidak tersesat. Mari kita akan berdoa. Tuhan, beriku hikmat-Mu supaya aku bisa tahu dan memilih yang baik di antara banyaknya pilihan,
sehingga hidupku tidak tersesat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini akan menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.